Ya. Sumber hukum Islam itu di dalam Islam itu ada empat. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijma. Yang keempat itu adalah kias. Nah, empat sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang disepakati oleh jumhur ulama atau oleh seluruh ulama. Ya, ijma, Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Ini disepakati oleh kebanyakan ulama. Udah hampir 2-3% atau lebih itu ulama sepakat tentang sumber hukum Islam yang empat ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah ya, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari dan dipandang ibadah membacanya. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Dan bila meman bila membaca Al-Quran maka dipandang ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisinya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya, dalam mempelajari Al-Quran untuk memutuskan sebuah hukum, Al-Quran itu harus kita pelajari sabab-sabab turunnya Quran. Karena Quran itu turun 22 tahun atau 23 tahun, itu punya sebab-sebab turunnya. Ya, punya kejadian sebelum turunnya ayat. Supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran dari sababun nuzul. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu turun karena sebab perilaku umat Nabi Muhammad saat itu atau kejadian yang berlaku pada saat itu, yang berjalan kejadian masa itu. Kemudian Al-Quran turunlah ayat wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Kalau kita kuliah di agama, ini kita belajar asbabun nuzul 2 semester. Nah, 2 semester sebab-sebab turunnya Al-Quran. Itu sangat, kalau kita mendalami ini, insya Allah kita bisa mengistimbat hukum, bisa mengambil suatu hukum, bisa mengeluarkan suatu hukum dari Al-Quran. Nah ya, terus yang kedua, garis-garis besar isi Al-Quran itu adalah tauhid. Tauhid itu kemarin kita sudah bahas di pertemuan kedua ya. Ya, walaupun belum maksimal, tapi sebesar itulah. Kalau kita mempelajari tauhid, tauhid kita kuat, Pak, insya Allah kita akan tambah cinta sama Allah, tambah kenal sama Allah dan Rasulnya. Itu. Ya, yang kedua adalah tuntunan ibadah. Nah, ibadah ini terkait dengan ilmu fikih. Nah, ilmu fikih sebelumnya itu untuk istimbat hukumnya adalah usul fikih. Ya, usul fikih itu metode atau cara untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran. Itu namanya metodenya usul fikih. Nah, fikih itu hukum yang sudah jadi setelah diistimbat. Terus kemudian fikih ini ada fikih ibadah, ada fikih munakahah, ada fikih jinayah. Fikih ibadah nanti akan ketemu di dalam pertemuan yang keempat, ya. Masalah bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab zakat, dan bab haji. Itu disebutnya fikih ibadah. Ada lagi fikih munakahah. Fikih munakahah lebih cenderungnya kepada hukum perdata. Namanya disebut di dalam hukum fikih namanya hukum jinayah. Ada hukum positif, ada hukum perdata. Nah, hukum positif itu sama bahasanya di fikih, cuma secara umum untuk mahasiswa umum gitu ya, cukup kita mempelajari fikih munakahat karena berhubungan dengan istilahnya kepribadian seseorang harus mengetahui ataupun
dengan fikih ibadah gitu ya, fikih ibadah karena itu setiap orang harus memahami dan mengetahui serta mengamalkannya gitu ya. Jadi itu lebih penting. Adapun fikih jinayah hanya khusus dibahas di hukum positif dan hukum perdata, maksudnya di dibahas di perguruan tinggi agama yang memang calon-calon dan kader-kader ulama dipersiapkan untuk itu ya. Terus di dalam Al-Quran juga ada janji dan ancaman. Janji Allah di Al-Quran itu bagi orang yang taat sama Allah, taat sama Rasulnya, mengamalkan Al-Quran suci, maka dia akan diberikan ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya ancaman bagi orang yang melanggar aturan Allah, melanggar aturan Nabi dan tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia akan dapat ancaman berupa siksa neraka. Itu. Adapun hukum yang dihajati pergaulan hidup sehari-hari, hukum kemasyarakatan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat ini juga diatur di dalam Al-Quran. Ya, hablum minan nas, hablum minallah dan hablum minan nas diatur di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga ada inti sejarah, sejarah orang-orang yang taat sama Allah seperti Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh. Ya, Nabi dan Rasul semuanya Nabi diceritakan di Al-Quran ya 25 nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma cerita yang paling utuh di dalam Al-Quran itu cerita Nabi Yusuf dari awal surat sampai akhir surat utuh. Surat Yusuf itu menceritakan tentang sejarahnya Nabi Yusuf. Ya kalau Nabi Musa itu di surat Al-Baqarah banyaknya, di surat-surat lain juga ada Nabi Muhammad, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya semua di Al-Qasas tuh banyak cerita tentang para nabi juga ya. Terus ada juga orang-orang yang durhaka sama Allah ya seperti Firaun, ya Raja Namrud, terus raja istilahnya seperti Korun itu orang-orang yang durhaka sama Allah diceritakan. Semuanya cerita itu tujuannya untuk pembelajaran buat umat-umat yang akan datang. Tidak cuma itu, kadang-kadang orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim, seperti Ali Imran, seperti Siti Maryam, semuanya itu cerita orang-orang soleh juga dimuat di dalam Al-Quran. Supaya kita banyak belajar dari kejadian-kejadian yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, supaya kita mengambil hikmahnya, agar kita selamat dan sukses dunia akhirat. Ini dasar hukum Al-Quran yang merintahkan bahwa Al-Quran itu sebagai sumber hukum, ini dasar-dasarnya. Allah langsung yang mengajarkan kepada kita. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Ini sebagian kecil ya, ayat-ayatnya cuma dijadikan ini. Kalau di buku saya banyak. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Gitu ya, ayuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik. Yang ketiga, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 155 gitu ya. Nah ini dasar-dasar hukum Al-Quran dijadikan sumber hukum. Jadi Allah langsung yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun prinsip-prinsip Al-Quran di dalam memutuskan sebuah hukum, ada yang langsung istilahnya diharamkan, ada yang menerapkan hukumnya secara bertahap. Ya, ada yang ya prinsipnya diantaranya ya ada yang tidak memberatkan Al-Quran. Ya, prinsip Al-Quran di dalam menerapkan hukum tidak memberatkan. Sebagaimana ditulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, di dalam Al-Quran ini ada sekalian bahwasanya Allah itu menghendaki yang mudah buat hamba-hambanya, ya.
tidak menghendaki yang sulit. Itu di ayat yang kedua Al-Baqarah juga sama ya. Artinya apa? Pada saat seseorang sedang melakukan perjalanan jauh sebanyak 9 sampai 100 kilometer, maka bagi orang tersebut pada saat dia berpuasa Ramadan dibolehkan untuk berbuka puasa karena baratnya perjalanan apalagi kalau sekarang naik mobil macet, panasnya luar biasa, maka tidak kuat puasa nih, maka dibolehkan untuk berbuka puasa namun diganti pada bulan yang lain. Itu cara Allah memberikan keringanan hukum. Misalnya juga dia waktu sholat, kalau orang itu naik bus, kalau bukan naik pribadi ya, kalau pribadi juga boleh saja sih. Terus ya itu boleh mengkosor sholat. Mengkosor sholat tuh meringkas. Sholat asar yang tadinya 4 jadi 2. Sholat duhur yang tadinya 4 jadi 2. Sholat isya yang tadinya 4 jadi 2. Itu namanya mengkosor sholat. Ada lagi yang dijamak, dikumpulkan dua waktu sholat. Ya sholat duhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Itu disebutnya jamak takdim. Sholat duhur dikerjakan pada waktu asar disebutnya jamak takhir itu ya itu disebutnya. Boleh juga di jamak kosor itu sudah digabung sholat duhur dan asar di pada waktu asar kemudian kita ngeringkas kerjakannya dua-dua itu juga boleh ya itu. Terus juga bertayamum kalau kita tidak punya wudhu dengan air maka kita dibolehkan bertayamum banyak atau memakan makanan yang diharamkan pada saat kita terpaksa tidak ada makanan yang halal sedangkan kita sudah kelaparan sudah 2 hari 2 malam nggak makan, di situ cuma ada daging babi di tengah hutan umpamanya, maka kita boleh makan daging babi sebatas untuk mengenyangkan perut jangan sampai kita mati gitu. Itu tentang kaitannya dengan Al-Quran ya. Nah, selanjutnya ada sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis itu, ini saya tidak baca semuanya, tinggal baca ya di slide-nya ya. Karena waktunya tinggal 9 menit lagi. Hadis itu adalah perbuatan, ucapan, dan ketetapan Rasul. Perbuatan mana? Yaitu gerakan sholat yang kita suka sholat itu gerakan-gerakannya yang contoh dari sahabat yang melihat gerakan Rasul sholat. Ada lagi cara Rasul makan, ada lagi cara Rasul tidur, ada lagi cara Rasul berpakaian. Itu semuanya perbuatan Rasulullah dan itu termasuk sunnah atau hadis. Yang kedua, itu hadis perbuatan ya. Oh, namanya fi'li. Ada lagi hadis kauli. Kauli bagaimana misalnya seperti Rasulullah berkata, "Innama buistu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan keutamaan budi dan akhlak. Nah, ucapan Rasulullah itu termasuk hadis ya. Terus lagi ada ketetapan, hadis ketetapan. Rasul tidak pernah mengatakan, Rasul tidak pernah melakukan. Namun ada sahabat yang melakukan. Contohnya seperti sholat wudhu. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, setiap habis selesai wudhu, beliau selalu sholat wudhu, sunnah wudhu. Kemudian diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bilal habis sholat langsung mengerjakan sholat sunnah wudhu. Dia mengerjakan itu tanpa, padahal itu engkau belum pernah mengerjakan, engkau belum pernah memerintahkan, tapi Bilal berani-beranian mengerjakan sholat sunnah wudhu. Akhirnya Rasul tersenyum, pantas saja. Bilal itu suara terompahnya terdengar di sorga. Nah, itu artinya apa? Rasul setuju dengan perbuatan Bilal bin Rabah. Itu nah setujunya Rasul itu merupakan hadis. Demikian pula Sayyidina Ali karamallahu wajah. Habis setiap selesai azan maghrib, beliau selalu sholat sunnah maghrib qobliyah. Sahabat yang lain tidak pernah melihat Rasul sholat sunnah maghrib qobliyah. Tapi Sayyidina Ali terus-terusan istiqomah mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Nah, diadukan kepada Rasul dan Rasul hanya diam dan tersenyum. Artinya apa yang dilakukan Sayyidina Ali itu disetujui oleh baginda Rasul. Nah, persetujuan itulah yang disebut hadis takririyah, ketetapan. Terus ini nih semuanya hadis tadi yang tadi saya jelaskan ya. Terus ada hadis kalau dari
Tinjau dari sanadnya hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dari kurun ke kurun, dari masa ke masa. Sedangkan hadis ahad hanya diriwayatkan oleh satu orang, dua, jarang sampai tiga. Biasanya cuma sekitar satu, dua, tiga, tapi yang tiganya jarang. Nah itu disebutnya hadis ahad. Kalau ini juga ada hadis masyhur, ya ada hadis goir masyhur, hadis aziz, nanti ya dibaca ya. Ini saya mau menjelaskan hadis ini yang banyak mahasiswa salah paham. Kualitas hadis dari segi sanadnya, ya itu hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, perilakunya sempurna, ingatannya, catatannya kuat, dan tidak suka berbuat ganjil, berbuat salah, maksudnya bertentangan dan enggan dengan orang banyak. Nah, riwayat hadis yang diriwayatkan sama orang yang bagus semacam ini maka disebutnya hadis sahih gitu ya. Hadis sahih itu diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kuat hafalan, tidak pernah berbuat salah lah gitu. Secara zahir mata ya, kasat mata. Terus ada hadis hasan. Hadis hasan juga hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sama tadi ya, seperti yang tadi di atas ya, kuat hafalannya, tidak pernah berbuat salah, cuma ada sedikit ganjil. Iya, ada orang yang meriwayatkan, istilahnya perbuatannya ada kurang bagus. Nah, maka di situ hadis tersebut disebut hadis hasan. Tidak sampai sempurna kepada derajat sahih. Itu disebutnya hadis hasan ya. Bertentangan dengan banyak orang, syad atau keraguan-raguan gitu ya. Ini orang baik apa bukan gitu. Ada sahabat yang begitu. Orang ini orang baik bukan. Nah, ada sahabat yang ragu begitu orang ini orang baik atau bukan, maka di situ hadis turun derajatnya menjadi hasan. Adapun hadis dhaif, hadis ini bukan hadis palsu, hadis yang memang dari Rasul. Cuma yang meriwayatkan hadis ini sudah hafalannya tidak kuat, ya orangnya orang soleh, cuman hafalannya tidak kuat dan dia catatannya juga istilahnya tidak kuat juga, ya. Bahkan tidak memasuk kategori hasan dan sahih. Maka hadis ini disebut hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini oleh para ulama jumhur boleh diamalkan hanya untuk buat fadhail amal, keutamaan amal perbuatan. Kalau untuk memutuskan hukum tidak boleh. Contohnya bagaimana? Itu di dalam kitab Tadqirul Qaul yang pernah ngaji, itu ada hadis-hadis dhaif, tapi itu boleh diamalkan. Ya, misalnya hadis dhaif ini bagaimana? Ini ada berapa hadis yang saya gabung. Siapa orang yang mengamalkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siapa orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang mengamalkan sholawat ya sebanyak 1.000 kali setiap malam tanpa berhenti, continue gitu ya, istiqomah, maka dia tidak akan mati sebelum dia dikabarkan bahwa dia bakal masuk syurga. Itu hadis dhaif tapi untuk diamalkan sangat bagus gitu. Terus ada lagi ijma. Ini saya singkat aja nih, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ijma adalah kesepakatan ulama hukum yang tidak ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama berkumpul menjadi satu untuk memutuskan sebuah hukum. Ada ijma qauli, ucapan, ada ijma sukuti, diam. Ijma qauli itu diucapkan oleh para ulama. Ijma sukuti, ulama mengetahui itu perbuatan, tapi beliau diam. Artinya perbuatan itu bagus-bagus saja, tidak jelek ya. Terus kias, hukum yang tidak ada di Al-Quran, di hadis maupun di ijma, maka ulama mengkiaskan. Contoh, zaman modern ini banyak orang yang memenjarakan kedua orang tuanya karena sebab warisan. Nah, bagaimana dosanya anak yang memenjarakan orang tuanya karena sebab warisan? Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di ijma tidak ada, kejadian dulu tidak ada. Cuman adanya zaman sekarang. Kemudian ulama berijtihad. Nah, kalau di Al-Quran tuh ada bahwa seorang anak tidak boleh
membentak kedua orang tuanya atau berkata ah saja. Misalnya Rapel disuruh beli terasi sama mamahnya di warung. Rapel tong beli terasi di warung gitu. Ah mama udah anak udah besar begini suruh beli terasi. Nah ngomong ah mama itu sudah durhaka sama orang tua. Apalagi sampai memenjarakannya. Kalau memenjarakannya lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kias tuh begitu. Hukumnya ada di Quran cuma tidak menjurus ke sana. Jadi ambil ada nantinya ada kias aulawi, kias. Nah, itu banyak ya belajar ilmu kias ini. Nah, itu saja ya empat empat ini nanti tinggal dibaca ya. Ini ada hukum disepakati dan tidak sepakati. Yang tidak disepakati itu ya itulah. Ini yang tidak sepakati nih. Ihtisan, istisab, masalah mursalah, orab. Ini nanti ada penjelasannya. Tinggal cari di slide ya. Terus adik-adik sekalian, eh, ini nanti dijawab ya. Tadi saya sudah dijelaskan, tinggal dipahami, dijawab dan mudah-mudahan nanti dengan mengerjakan tugas secara istiqomah dan rajin nilai-nilainya bagus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaannya karena ini sudah waktu menit, tinggal Iya, satu menit Pak. sudah mau habis. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih, wabarakatuh. Pak. Silakan kalau yang mau bertanya kita sharing-sharing di grup ya, jangan japri ya. Ya, ya Pak, Oke, siap, oke, Pak. Pak. Nah, nanti ini Terima waktunya kasih, Pak. tinggal Terima ya, kasih, Pak. ya sama-sama. Terima kasih, Bapak.